yang dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan teknis. Ya, banyak juga, nggak hanya teknik saja, artinya pertukangan dan bengkel-bengkel produksi lainnya gitu. Jadi jangka sorong ini kenapa sering dipakai? Karena tingkat ketelitiannya yang lebih tinggi gitu, dibandingkan dengan penggaris. Karena di situ ada rahang tetap, rahang geser, skala utama, skala menembus. Jadi ketelitiannya sampai 0, sekian mili gitu. Jadi setiap jangka sorong punya ketelitian masing-masing dan kebetulan yang dipakai ketelitiannya 0,05 mili. Boleh diputar Bu Aulia? Oh sebentar, bisa di pause ya. Sudah saya upload juga ke YouTube di akun Belajar ID saya, boleh ditonton, di like, komen, subscribe. Dibagikan juga. Lihat ketelitian pada skala Noniusnya menggunakan ketelitian berapa. Misalnya 0,05. Ada yang lebih teliti lagi Bu. Ada 0,02, ada yang 0,01. Jadi dia lebih rapat lagi, lebih detail lagi hasil pengukurannya. Kendurkan bagian struk penguncinya. Kemudian tarik rahang geser ke sebelah kanan sampai benda kerja yang akan diukur bisa sesuai ditempatkan di antara dua rahang tersebut. Seharusnya benda kerja yang diukur itu duduk atau dijepit di rangkum gitu. Ada meja kerja sendiri. Kalau seperti ini tetap aja geser sih sebenarnya. Di antara kedua rahang dan pastikan posisinya sudah sesuai dan tepat. Nonius tersebut berlaku sebagai angka di belakang koma pada skala utama. Hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh dengan menjumlahkan skala utama dan skala Noniusnya. Berikut adalah contoh penghitungan hasil pengukuran jangka sorong. Contoh soal. Berapakah hasil pengukuran jangka sorong pada gambar berikut ini? Pada skala utama, garis 0 pada skala Nonius berada di angka 12 mm. Berapakah hasil pengukuran jangka sorong pada gambar berikut ini? Pada skala utama, garis 0 pada skala Nonius berada di angka 16 mm. Jadi kalau garis nolnya sudah melebihi garis di skala utama, dia ikut skala utama yang di bawahnya Bu. Jumlahnya itu nggak boleh di atasnya. Skala utama 16, jadi dibulatkan di angka 16. Terus untuk komanya kita lihat di skala Noniusnya, ada di rahang geser tadi tempatnya. 35 mm. Contoh soal. Berapakah hasil pengukuran jangka sorong pada gambar berikut ini? Pada skala utama, garis 0 pada skala Nonius berada di angka 21 mm. Sebenarnya yang harus disupport untuk kita adalah mungkin ada studio kali ya Bapak Ibu Guru semua, untuk kita tag video waktu rekaman untuk video-video pembelajaran nanti. Gitu Bu Waka, mohon dipertimbangkan, dan Bu Musrinya fasilitasnya mohon didukung. Seperti itu, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ke depan coba kita bareng-bareng lagi. Ada sedikit saran sih dari saya terkait dengan jurusan. Mungkin nanti bisa buat room tour. Kemarin saya sudah ngobrol sama Mas Adrian untuk memperkenalkan ruang-ruang praktek kita di jurusan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, Bos. Ya. Siswa dapat membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah Surat ke-5 ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 105 tentang etos kerja dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari.
Ya, ini sebelum membacakan ya. Kelas 10 AKL 1 pertemuan pertama. Jadi ini nyata ya, video nyata yang saya praktekkan di kelas 10 AKL 1. Kebetulan ada satu anak non muslim. Jadi saya lakukan ini dan dia yang apa namanya? Fotografernya yang shooting. Alhamdulillah, jadi anak-anak saya manfaatkan ya. Jadi begitupun kalau pas evaluasi juga yang non muslim saya sering ngawasi. Jadi bermanfaat ya. Dan itu dengan sukarela dia lakukan, insya Allah. Nah ini jadi kita memberikan contoh terlebih dahulu bacaan yang benar yang sesuai dengan tajwidnya. Bapak Ibu, jadi kita dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena ini adalah elemen membaca Al-Quran, jadi kita bagaimana membaca yang baik dan benar, kita contohkan dulu kepada anak murid ya. Untuk memberikan tugas kepada mereka, kita berikan contoh dulu. Nah ini untuk tahap pertama. Sebelum ini juga, karena ini memang panjang ya, kita sudah melihat masing-masing kemampuan anak. Jadi kita petakan dulu masing-masing kemampuan anak. Nah ini mereka menirukan. Kemudian peer teaching atau tutor sebaya. Awalnya mereka berpasangan dulu, teman sebangku, untuk saling bergantian ya, mengamati bacaannya sambil guru berjalan mengamati aktivitas anak. Anak-anak juga senang gitu ya. Inilah gunanya pembelajaran berdiferensiasi, itu anak tuh senang, nggak jenuh gitu. Tahu-tahu waktu udah habis gitu. Mungkin yang perlu diperbaiki lagi, terutama masalah sarana prasarana ya. Kita LCD proyektornya masih sangat kurang memadai ya, perlu dilengkapi lagi ya Bu ya, supaya anak-anak juga terus semangat belajar. Kita juga semangat untuk membuat pembelajaran yang memang waktu kita tidak tersita ya. Kalau saya dengan manual ya, kita nulis dulu, kemudian kita baca buku, kayaknya menghabiskan waktu. Tapi kalau kita langsung tayangkan, kayaknya lebih singkat, lebih cepat gitu, dan anak-anak juga semangat gitu ya. Begitu, kemudian ini bisa digunakan semua mata pelajaran ya. Jadi berdiferensiasi ini kolaborasi dari berbagai metode, sehingga anak-anak itu membuat anak-anak semangat, tidak jenuh di dalam kelas. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan jangan lupa kita sama-sama ya saling untuk memberikan umpan balik ya, karena ini juga masih belajar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Pada hakikatnya memiliki massa dan memiliki umur. Artinya, materi juga memiliki massa jenis, yaitu massa materi per volume. Zat pada hakikatnya berikut ini adalah jenis-jenis zat.
Terutama kepada Suaranya kayak dan tadi adalah suatu ini videonya masih banyak sekali kekurangan. atau wadahnya, contohnya udara, oksigen, karbon dioksida. Begitu saja penjelasan materi zat dan jenis-jenisnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi itu hanya video potongan agar siswa-siswa ini tertarik untuk mempelajari zat dan jenis-jenisnya. Kenapa saya mengambil itu? Karena saya memang disiplin ilmunya kimia. Karena mengajar IPAS ini kan ada beberapa disiplin ilmu, ada biologi, ada fisika, dan ada kimia. Jadi untuk memudahkan saya sendiri, saya mengambil sampel yang zat perubahannya. Materinya sangat sederhana karena itu seperti materi IPA ya, jadi hanya zat dan jenis-jenisnya. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi. Ini hanya sepenggal-sepenggal karena kalau siswa itu dikasih video yang agak panjang, biasanya dia nggak tertarik untuk menyelesaikan. Biasanya separuh terus dikat. Jadi saya maunya sedikit-sedikit tapi mereka paham. Oke, terima kasih. Masukannya silakan diberikan di PMM ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun ya Bu. Ya. Jadi memang menarik, tapi terasa sebentar sekali ya. Karena menarik itu baru nonton loh, udah selesai gitu. Udah begitu aja. Kita cukupkan ya Bapak Ibu ya.